Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, saat ini saya tengah berkunjung ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Asahan, atau lebih tepatnya berada di Desa Silolama, Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan. Di daerah inilah terdapat salah seorang tokoh ulama yang memiliki peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam di daerah ini. Beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nakhoda Alang Batubara atau lebih dikenal sebagai Syekh Silau Laut. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Syekh Silau Laut lahir di Rau Batubara pada tahun 1275 Hijriah atau 1858 Masehi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai orang yang berkemauan keras, pemberani, dan tekun dalam belajar agama, sampai ia berniat untuk memperdalam ilmunya dengan belajar ilmu agama ke Mekah, Saudi Arabia. Makam ini adalah makam dari Syekh Abdurrahman bin Nakhoda Alang Batubara atau lebih dikenal dengan Syekh Silau Laut. Makam ini menjadi salah satu situs sejarah sekaligus wisata bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Namun, kami tidak diizinkan untuk merekam bagian dalam pemakaman tersebut. Di belakang pemakaman tersebut terdapat makam dari keturunan dan keluarga Syekh Silau Laut. Setelah menuntut dan memperdalam ilmunya di Mekah, ia mendapatkan gelar Syekh dari guru-gurunya. Kemudian, sekitar tahun 1885 Masehi, ia pulang ke kampung halamannya dan diberikan tanah Silau Laut sebagai hak ulayat oleh Sultan Asahan Tengku Adil. Dia masuk ke daerah Silau Laut ini sekitar 1885 di daerah kawasan, kemudian bertahap sampai ke daerah di kampung Silau Laut dan tempat itulah sebelum meletusnya Gunung Krakatau. Ia memasuki daerah Silau Laut melalui jalur perdagangan berupa sungai yang saat ini sudah jarang digunakan. Lalu, pada tahun 1327 Hijriah atau 1909 Masehi, ia pindah ke desa Silolama. Di sana ia melakukan berbagai pembinaan agama dan mental spiritual. Ia mendirikan sebuah masjid sebagai pusat pengajian dan pembelajaran ilmu agama. Di sebelah dari makam Tuan Syekh Silau Laut terdapat sebuah masjid yang berdiri kokoh. Masjid ini didirikan pada tahun 1901. Sudah beliau bertahap kembali pada tahun 1901, maka didirikanlah masjid rumah ini sekitar 1901. Masjid tersebut ia gunakan sebagai sebuah usaha untuk menyebarkan agama Islam di masa itu. Dia turun juga ke kampung-kampung untuk mengajarkan ajaran Islam baik secara syariahnya, ilmu hakikatnya, tarekah, ilmu ma'rifah, semua cabang-cabang keilmuan Islam diajarkan kepada murid-murid beliau lah, dan ada juga yang mondok di sini beberapa pemimpin Silau secara media. Dalam perjuangannya untuk menyebarkan agama Islam, Syekh Silau mengalami berbagai tantangan, terutama dari para penjajah Belanda. Tantangannya dari penjajah Belanda lah. Beliau dulu diintip di apa, tetapi alhamdulillah beliau bisa dan memang dia dari Belanda. Apalagi waktu masa itu di bawah beliau itu foto tak ada. Terus ya beliau sebagai Allah suatu hidayah, nggak bisa foto, nggak dapat foto. Dia agak sulit Belanda membuktikan bahwa dia. Kemudian, di situs bersejarah ini juga terdapat sebuah rumah panggung milik Syekh Silau Laut. Ini adalah rumah dari Tuan Syekh Silau Laut, didirikan pada tahun 1916. Inilah yang menjadi tempat tinggal dari Tuan Syekh Silau Laut sepanjang hidupnya. Rumah ini masih berdiri kokoh walaupun sudah terdapat banyaknya pelapukan. Kemudian mendirikan rumah beliau itu, rumah kayu itu. Rumah itu dijadikan bukan hanya rumah tempat tinggal tapi tempat mengajar. Jadi fungsi rumah tidak sebagai tempat tinggal, tidak sebagai hanya tempat membina keluarga, tetapi mengajar ilmu agama. Itulah tempatnya.
Rumah ini masih terjaga keasliannya walaupun sudah beberapa kali direnovasi. Ini sudah berapa kali direnovasi. Ini sebenarnya rumah ini panjang, tapi 1963 ini direnovasi oleh Anda kami sama Adi. Kemudian terus direnovasi secara ringan. Dan kalau ini karena sudah melihat situasi kayunya sudah semakin tua, maka harus renovasi berat. Bapak Haji Ibrahim Ali sebagai keturunan Sesi Laut juga menyatakan pesan dan harapannya terhadap situs bersejarah tersebut. Kalau harapan Bapak sejarah ini adalah bantuan kita dalam pembinaan agama di sini, juga di sini terutama bangunan ini. Ini kalau bangunan ini ada, inilah merupakan situs Laut itu besar. Harapan kami tolong dibantu lah. Walaupun ada sudah kami kumpul kayu apa, tapi dananya terlalu besar Pak. Kita di dalam kami kalkulasi sekitar 1.800. Kalau begitu ini aslinya sesuai dengan standar aminnya. Bapak Adlen Hussein sebagai juru kunci dari pemakaman ini juga menyampaikan harapannya agar pemuda lebih mengenal sejarah. Harapannya itu ini bisa dikenang masyarakat. Harapan itu supaya anak-anak pelajar, anak muda, remaja mengenal sejarah. Sudah seharusnya generasi muda menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan akan sejarah yang merupakan warisan berharga dari bangsa Indonesia untuk dijadikan pedoman di masa depan.